Shield, make, asset. Di sini kita harus open dulu di bagian pop spec-nya. Save. Saya sudah menyimpan fotonya ada di sini. Nah, ini fotonya, foto barangnya. Copy, kita bikin file dulu. Filenya nama asset. Di dalam aset kita bikin lagi image. Ini. Image asset. Aduh, fotonya udah masuk. Image. Foto satu dan tinggi. Nah, udah masuk nih. Ini contohnya. Input gambar. Kita masuk. Kita coba nih. Bikin kontainer. Kita pakai card. Dalam kartu ada child. Dalam children ada row. Tunggu ya. Children. Oh, sorry. Children. Heading. Dan saya sambil lihat codingan yang saya bikin awal. Karena saya udah selesai. Dalam shield ada image asset yang tadi itu image itu png dan kita bisa kasih width ya. Hmm, 100 height-nya 200 kasih cover dan sesuaikan sama covernya. Lihat bentuk nih, akan pakai kartu tadi yang awal. Kartu kita bikin lagi di bagian sini in container. Dalam kontainer ini ada child column juga. Kita bisa ini sih pakai children lagi dalamnya buat isi teks. Teks coba saya misal nama barang, bisa pakai style di dalamnya, style
uh, font size 8, 18, font weight-nya yang bold. Color black. Sekarang udah bisa nih. Jadi ntar munculnya ada di samping cardnya ya, tapi foto tadi. Apa aku ada di atas? Soalnya kita belum pakai nih. Kasih margin dulu. Juga insert si metric horizontal 20. Begitu height-nya pakai 120. Di dalam teks juga bisa pakai main axis alignment, main axis alignment main axis alignment round. Ini kenapa kok merah? Set main axis children. Oh, salah. Maksudnya masuk di kolom, bagian kolom. Repost juga. Alignment pakai yang start. Coba lihat. Nah, jadi masuk ada di dalam card ya, si tulisan tersebut. Bisa copy lagi. Kita terus sini, copy. Di dalam kuis tersebut ada nama barang, harga barang, quantity. Ada 2 gitu aja. Weight-nya kita pakai yang bawah 500. Maksudnya W ini kayak ketebalan fontnya ya. Kita coba lihat dulu. Nah, jadi yang bagian bold ini tebal ya. Yang bawah tuh rada gak tebal atau tipis gitu, bisa dilihat. Nah, di sini ada nama barang, harga barang, dan kuantitinya ada 2. Lanjut kita bikin, kalau di MMP itu ada bagian bawah ya. Bagian kontainer bottom kontainer lah. Kita bikin dulu home page. Bikin home page. Kasih bottom kontainer di bagian bawahnya app bar. Bottom navigation bar. Container. Dalam kontainer tersebut ada height 80. Colornya tadi pakai green. Udah, langsung coba lihat. Di sini udah muncul ya. Terus di bawah ini juga bisa kasih kontainer ini
Hmm, kecil, saya lupa. Kecil, row, selalu ada children. Nah, di dalam children ini bisa diisi teks yang tadi itu. Dari sebelah sini. Ambil dari codingan yang saya buat tadi, total harga, spasi dulu. Ya, enter, total harga, jangan lupa koma, sini ada style, dalam style ada text style. Hmm, hmm, hmm. Bentar. Oh, salah, salah di ejaan. Loik. Yang tadi font weight yang bold, baru katanya. Terus color ini color text-nya. Oke, white aja. Kita copy lagi, jadi 2. Jadi di sini adalah harganya. RP sama, prosesnya sama. Lihat. Nah, ini masih ada di sebelah kan? Masih rata kiri lah anggapan. Kita pakai ini, main axis alignment space round. Taruh di bawahnya row. Ada tampilannya seperti ini. Jadi kayak center gitu. Udah bagus. Lanjut. Nah, ke sini yang tadi. Ada nama barang, harga barang. Seperti di codingan saya, kita bahas codingan saya aja. Ini kita exit dulu. Ini codingan saya yang udah saya bikin tadi. Sama sih kurang lebih seperti yang tadi caranya. Cara pertama juga sama. Nah, coba kita run. Ini agak lama soalnya saya pakai Chrome. Nggak pakai emulator. Iya, di sini udah muncul aplikasinya yang udah tadi saya bikin. Seperti ini. Kurang lebih sama sih sama yang tadi awal saya bikin. Soal tahapannya sama. Dan gambarnya juga saya pakai sama. Di sini ada tomat dengan harganya 3.000, kuantitinya 5. Terusnya 5 ini yang tersedia ada 5 piece. Terus ini wortel, timun. Kita lihat dalam codingannya di bagian homepage. Kenapa kok beda sama yang tadi? Bedakan di spek detail nih sama item card. Jadi di bagian homepage nih tadinya ada bagian dua macam gitu. Di mana di bagian cardnya
awalnya ada di sini, di bawah, ini, di bawah bottom navigation bar yang tadi sama kayak codingan pertama. Jadi saya pisah. Nah, kita bikin folder widget. Di dalam folder widget itu ada item card. Nah, di item card ini adalah isi dari card ini. Seperti tomat, di situ ada image asset ya kan, image asset, item image-nya seperti ini. Nah, ada timun, ada wortel, nah di sini kontainer nih. Kita bisa lihat ada item nama, item harga, ya ini kuantitinya di sini. Ya di sini di bagian homepage ada var list item, yang dimana terdiri dari item yang saya bikin ada 3. Di sini ID pertama tomat, ID kedua wortel, ID ketiga timun. Nah, di sini juga terdiri dari harga sama kuantitas dan deskripsi. Oh iya, serta ada image juga. Jangan lupa image kita masukkan di sini. Ntar dengan adanya var list item ini akan memanggil keseluruhan yang ada di item-item ini. Jadi kita nggak perlu ribet-ribet ya. Tinggal kita panggil aja dengan cara pakai dolar ini nih. Tuh, pakai dolar. Di sini juga ada di page detail image, dolar, item, image. Jadi akan terpanggil otomatis. Untuk ini, untuk bagian apa ini counter, counter itu ada di dalam detail barang. Di sini kan ada icon negatif atau delete ya, icon min nama plus, di mana kita bisa nambah dan mengurangi item barang. Di sini misal kita bagian tomat kan harga 3.000, kita tambah 1 kuantitinya 2 gitu. Nah, kenapa aku bisa gini? Nah, ini ada di dalam codingan ini. Kita bikin dulu di dalam kelas page detail state, ada items di bawah ini, di bawahnya item-item. Soalnya items ini menandakan bahwa yang tadi, kalau memanggil begini tadi, kita pakai, saya isiin counter sama dengan 0. Terus juga kita bikin void tambah state, set state, counter plus plus. Nah, yang dimaksud counter plus plus ini kita bisa menambahkan, nah dengan cara ini. Jadi kita bisa menambah suatu barang. Kalau yang negatif nih kita mengurangi suatu barang tersebut. Nah, berikut nih ada codingannya nih. Kita pakai ini bikin item. Di sini model root of context, setting argument, map string, object. Nah, di sini kita bikin nih. Nah, ini kita import dari sini. Yang dimana in ID pastinya, soalnya angka kan, string nama, in harga, in kuantitas, string deskripsi, string image. Nah, ntar dari codingan tersebut, dari bagian ini, memanggil yang di sini nih, di bagian items. Kenapa kok saya pakai items? Karena kan ada S-nya kan banyak jadinya. Kayak gitu, kita bisa memilih deh. Kita bisa nambah suatu barang, kita konfirmasi, dan si terganti juga. Kita lanjut ke bagian total harga ini ya. Isi yang terpenting sih. Jadi kita misal mengurangi barang jadi 0, harganya 0, kita tambah nih. Totalnya 2.500 tambah 2.500, 3.000, 5.500, jadi gak ada error. Lihat di bagian homepage. Nah, bagian ini nih. Kita sama sih seperti yang tadi. Nah, seperti ini. Kita bikin pakai pakai integer. In total harga sama dengan 0. For var i sama dengan 0. I kurang dari list item lag. Nah, i plus plus total harga plus sama dengan list item i. Harga kali list item i kuantitas. Jadi, semisal kuantitasnya nambah, terus juga harga dari misal yang saya pilih timun nih, dari kuantitasnya timun ini dikalikan sama wortel gitu. Ditambah maksudnya. Jadi munculnya seperti ini. Nambah terus. 300.000.
29.000. Nah, kurang lebih seperti itu sih. Terus di bagian ini, di bagian body juga kita pakai ini, detail. Jadi kita pakai ini, children list list item dot map ini, kita pakai ingwell juga agar bisa ngeklik di mana aja. Jadi bagian kartu ini bisa diklik. Nah, dan ngeklik itu ke page selanjutnya, di mana page selanjutnya tuh ada page detail. Nah, ini bagian page detail. Sebelum ke bagian page detail, kita juga tentunya harus nah, harus ngisi di bagian main, ada routes-nya, atau tujuannya atau source-nya. Nah, kita bikin nih, oke ini. Ini nih home, bagian pertama homepage, yang kedua detail, nah, page detail yang ini. Nah, bagian detail barang. Kayak gitu kita lanjut tadi bagian detail. Mana itu? Oh ini, kita bikin detail kan, sama seperti yang ada di main Dart. Kayak gitu kita langsung ke bagian ini, child item card. Nah, di bagian child item card ini, kenapa kayak gini ya, maksudnya bagiannya kayak gini, itu akan memanggil di bagian ini, codingan yang item.dart ini. Nah, coba kita lihat sama kan. Jadi fungsinya yang tadi kita bikin itu di bagian homepage awal ini. Nah, varlist item ini, jadi kita bisa mudah lah memanggil tanpa ribet-ribet gitu. Pakai ini. Untuk button yang ada di detail barang ini, saya menggunakan reset button ya, bukan elevated button. Saya pakai raise button yang dimana ketika di on press kan tertuju langsung ke homepage awal, langsung ke homepage awal, dan harganya tidak berubah. Misal kita jadikan 0, balik lagi ke homepage, ya udah 0, tidak berubah. Terus gitu. Terus setelah itu di bagian button ini terdapat pop kuantitas dan counter ya. Jadi misal kita pencet, nah di bagian ini berubah juga gitu loh. Setelah kita pencet. Di bagian ini juga, di bagian apa? Di bagian rest button ini terdapat padding untuk cantik bagian buttonnya itu sendiri. Sini konfirmasi warnanya rada muda sih, green muda gitu, hijau-hijau muda. Untuk ini saya ambil di internet untuk bagian kode colornya ya. Udah sih selebihnya gitu, sama seperti yang awal karetnya, cuman kita duplicate aja. Dan duplikatnya dengan cara menggunakan tadi, cara yang tadi, yang item.dat tersebut. Oke, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.